Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. 100 bait syair dalam menyebutkan sejarah manusia terbaik sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Al-Allamah Abul Hasan Ali ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini kita masuk di bait yang ke-6 dan ke-7 terkait dengan penyusuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa ba'da amaini goda Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Kata beliau di bait yang ke-6, wa ba'da amain, setelah 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam goda Fatiman, beliau berhenti menyusui. Itu berarti tadinya belum lahir dan diambil serta disusui. Sebentar kita akan sebutkan kisahnya. Jadi setelah 2 tahun belum selesai dari menyusui, dari menyusu, ja'at bihi murdi'uhu salima. Ibu susuannya ja'at bihi, datang membawanya salima, dalam keadaan selamat. Itu setelah 2 tahun. Halimatun, ini ibu susuannya namanya Halimah. Ibu susuannya namanya Halimah. Dia punya kisah, sebentar kita akan ceritakan kisahnya dalam riwayat. Halimatun li ummihi wa 'adat. Ibu susuannya itu Halimah membawanya li ummih kepada ibunya Nabi, yaitu Aminah. Itu setelah selesai menyusuinya sudah 2 tahun, maka Halimah membawanya kembali karena sudah selesai akad. Tapi wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Dan Halimah ini kembali membawanya. Jadi sudah datang dia serahkan kepada ibunya karena sudah selesai menyusuinya. Waktunya memang menyusui itu adalah 2 tahun. Tapi wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Dia membawanya kembali kepada keluarganya sebagaimana yang dia inginkan. Sebagaimana yang dia inginkan. Iya. Kita baca lagi juga setelahnya. Karena nanti
langsung ada kisahnya dari awal sampai dengan pembelahan ini. Wa ba'da syahrayn insyiqaqu batnih. Wa qila ba'da arba'in min sinnih. Kata beliau setelah 2 bulan, itu kan tadi setelah 2 tahun dikembalikan oleh ibu susuannya ke ibunya. Ketika dikembalikan, tapi nanti akan disebutkan sendiri oleh Halimah As-Sa'diyah ini, bahwa dia belum mau berpisah dengan anak susuannya ini. Dia tidak kembali kecuali setelah ibunya Nabi Aminah memberikan izin untuk membawanya kembali ke Bani Sa'ad, ke kampung. Maka setelah dia bawa kembali, faba'ada syahrayn, maka setelah 2 bulan, insyiqaqu batnih. Terjadilah pembelahan perut beliau. Wakila ba'da arba'in min sinnih. Dan ada juga yang berpendapat, itu setelah 4 tahun dari umurnya. Setelah 4 tahun dari umurnya. Ini masalah ini nanti kalau masih panjang, insya Allah kita akan sebutkan. Ini yang belum sebutkan dulu 2 bait syair yang pertama dan masalah pembelahan dadanya. Disebutkan kisahnya sebelum itu merupakan kebiasaan orang Arab kota. Itu mereka ketika lahir, biasa mereka menggaji dan menyewa ibu susuan yang berada di kampung. Alasannya ada yang menyebutkan tentunya supaya ibu itu bisa melayani suaminya. Iya. Tidak terganggu dengan adanya anak. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dan ini kebanyakan pensyarah menyebutkan alasan kedua, supaya anak itu tumbuhnya di kampung. Lebih aman daripada tumbuhnya di kota. Dan ketika dia tumbuh di kota, maka dia akan menjadi seorang anak yang fasih bahasanya. Karena kalau di kota bahasanya sudah campur-campur. Dengan bahasanya orang kota yang banyak kedatangan dari tempat-tempat lain. Demikian pula lebih menyehatkan badannya. Ini kalau tumbuhnya di desa daripada di kota. Daripada di kota. Ini alasannya. Adapun kisah dari Halimah ini telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, demikian pula Ibn Hibban, dan dia sahihkan dan Al-Tabrani serta Imam Ad-Dahabi di dalam sirahnya, dan beliau berkata, hadza hadithun jayyidul isnad. Ini hadits bagus sanadnya. Dan Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah Nihayah, kisahnya ini Halimah As-Sa'diyah dari suku Sa'di. Dia bercerita, dia berkata, karena ini perempuan bersejarah. Dia ceritakanlah kenapa bisa dia dapat itu anak susuan yang berkah. Dia bilang qadim tu Makkata fi niswatin min Bani Sa'ad. Saya datang ke Makkah bersama rombongan, ya, ada perempuan, ada laki-laki, perempuan.
Tentunya dari suku Sa'ad. Tujuannya naltamisu bihar rudo'a. Kami ingin mencari anak susuan. Namanya orang kampung kan, mereka cari anak susuan supaya digaji oleh orang kota. Belum jelaskan wa fi sanatin syahaba. Dia bilang tahun itu lagi memang terjadi kemarau panjang. Artinya lagi susah. Iya lagi kesusahan. Maka mereka pergi ke kota cari kerja, cari susuan supaya digaji. Faqadimtu ala atanin liqamra. Maka dia mulailah bercerita. Saya datang ke Makkah. Tentunya menaiki keledai betina yang saya punya. Itu keledai komro. Dia berwarna putih. Dia sebutkan kan, ini bersejarah dia sebutkan. Dia datang menaiki keledai putih, kanat adammat birrokbi. Adalah keledaiku itu adalah keledai yang lambat jalannya. Iya. Oh, capek kita untuk membuatnya cepat jalan. Wa ma'i sobiyun lana. Namanya dia mau menyusui berarti kan ada anak kecilnya. Karena ada anak kecil sebab ada air susu. Dan kami waktu itu ya punya anak kecil juga. Anak kecilnya ini adalah Abdullah ibn Harith. Karena nanti akan disebutkan nama suaminya. Nanti ada nama suaminya. Anaknya ini waktu itu adalah Abdullah ibn Harith ibn Abdul Uzza. Wasyarifun lana, dan kami memiliki syarif. Onta betina yang juga sudah tua. Jadi dia datang, dia bawa ontanya juga yang sudah tua. Wallahi ma tabiddu biqatrah. Dia bersumpah demi Allah. Itu onta sudah tidak ada lagi air susunya walaupun setetes. Inilah nanti yang dia mau kabarkan. Dia sebutkan semua ini karena nanti ada keanehannya. Dia punya keledai. Sudah tidak kuat jalan. Sudah lambat. Dia punya onta. Sudah tidak keluar lagi air susunya. Sudah tua. Onta tua, betina tua. Mana namu lailatana dalika ajma'a ma'asobiyina dalik. Kami malam itu, yaitu sebelum keluar. Kan ini kan mau safar. Kami pada malam itu tidak tidur dengan baik. Kami bersama-sama dengan anak kami itu. Wa ma najidu fi thadyi ma yugnihi. Saya tidak memiliki air susu yang bisa mengenyangkan anakku itu. Ini masih cerita dari awal ini. Tidak ada air susuku yang bisa menyenangkan anakku itu. Wala fi syarifina ma yughadhihi. Tapi tidak ada juga di onta kami itu yang bisa membuatnya kenyang. Karena ontanya juga sudah tidak punya air susu. Ini yang dia ceritakan keadaannya. Walakinna kunna narjul ghaith wal faraj. Akan tetapi kami mengharap adanya jalan keluar. Ada rezeki datang dari langit dan kami mendapatkan jalan keluar dari keadaan itu. Itulah harapnya dia tempuh sebab untuk ke Mekah dari pedalaman. Fakharajatu ala atani tilka. Maka saya pun keluar, tentunya mulai sekarang berjalan pergi dengan menaiki keledai betinaku itu. Falaqad adammat birraqbi, sama dia bilang lagi sungguh dia telah lambat jalan. Hatta syaqqadhalika alaihim dha'fan wa ajafa. Sampai hal itu membuat mereka letih, capek. Karena
berjalan dengan keledai yang seperti itu. Kita tahulah medannya lagi Mekah. Mekah itu tidak sama Madinah. Madinah dataran, lurus, hamparan. Kalau Mekah bukit, dataran terus lembah. Lembahnya sedikit-sedikit. Naik keledai yang lambat jalannya, meletikan. Iya. Faqadimna Makkah, maka kami pun datang Mekah. Fa wallahi ma alimtu minna imra'atan illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang saya tahu dari perempuan yang datang bersama kami kecuali telah ditawarkan Rasulullah kepadanya. Kan mereka sekarang keluar semuanya ingin mencari anak susuan. Semua perempuan yang ada yang mau mencari anak susuan telah ditawarkan Rasulullah SAW. Fata'bahu. Tapi tidak ada yang mau. Apa masalahnya? Kan mereka lagi cari kerja, cari uang. Kenapa dia? Apa alasannya? Lihat. Idza qila innahu yatimun. Jika dikatakan ini yatim. Kan sudah kita tahu kan sebelumnya. Rasulullah lahir, bapaknya sudah meninggal. Berapa lama sebelum beliau lahir? 2 bulan. Sebelum beliau lahir, bapaknya sudah meninggal. Sudah meninggal. Maka ditawarkanlah ini anak oleh ibunya. Siapa nama ibunya Nabi? Aminah. Kepada ini orang-orang kampung yang datang. Ini susui anakku. Tapi ketika dia bilang ini adalah yatim. Tidak ada ayahnya. Semuanya meninggalkan. Menolaknya. Ya tidak ada takdirnya. Jadi idza qila innahu yatimun taroknahu. Jika dikatakan kepada kami ini anak yatim, kami tinggalkan. Wa qulna, dan kami berkata. Jadi dia tinggalkan sampai berkata. Mada asa an tasna ilaina ummu. Apa yang bisa kami harapkan kepada ibunya? Innama narjul ma'rufa min abil walad. Kami kan kami ingin ya mendapatkan kebaikan dari bapaknya itu anak. Karena kan biasanya kebiasaan dari dulu yang biayai anak, susuannya dan semuanya adalah ayah. Ini tidak punya ayah. Ini dia hanya punya ibu. Apa yang bisa kami harapkan dari ibunya? Fa'amma ummuhu famada asa antasna ilaina. Adapun ibunya, maka apa yang bisa kami harapkan untuk dia lakukan kepada kami? Itu semuanya berkata begitu. Jadi termasuk Halimah sendiri. Kan ini mereka lagi susah, di kampungnya susah. Pergi ke kota mau cari rezeki. Hanya saja dia berkata, fawallahi ma baqiya min sawahibi imra'atun illa akhadat rodi'an goiri. Demi Allah, tidak ada lagi yang tersisa dari teman-temanku kecuali sudah mengambil anak susuan kecuali saya. Jadi semuanya sudah dapat. Semua sudah dapat anak susuan. Itu tadi mereka tolak semuanya. Mereka semua menolak kalau ditawarkan dan dia bilang ini anak yatim. Tidak ada yang mau ambil. Semuanya sudah dapat anak susuan. Semua ini yang datang dari kampung. Dapat anak susuan sudah mau kembali. Kecuali saya. Yaitu Halimah As-Sa'diyah. Falamma lam najid ghairah. Tatkala kami tidak dapat lagi. Sudah tidak ada lagi anak kecil. Tidak ada lagi selain Rasulullah SAW. Kan tidak ditahu ini orang punya masa depan atau tidak. Kan mereka tidak tahu takdir. Iya. Kami tidak mendapatkan yang lain. Wa ajma'na al-intilaqa. Dan kami sudah sepakat untuk kembali ke kampung. Kan mereka tidak menyusui di kota.
Mereka itu datang ambil susuan dan dia bawa pulang ke kampung. Nanti 2 tahun baru kembalikan. Itu sudah kebiasaannya. Tapi tatkala itu kami bersepakat untuk kembali. Qultu li zaujil Harith ibn Abdul Uzza. Ini suaminya. Maka saya berkata kepada suamiku. Yaitu dia berbicara, bermusyawarah dengan suaminya daripada kita kembali kosong. Saya berkata kepada suamiku, nama suaminya adalah Al-Harith ibn Abdul Uzza. Makanya anaknya tadi itu Abdullah ibn Al-Harith ibn Abdul Uzza. Dia bilang ke suaminya, Al-Harith, jadi ini bapaknya Nabi, bapak susuan. Dia bilang ke suaminya, wallahi wa inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi laisa ma'i radi. Demi Allah, itu dia bilang ke suaminya. Ini awal kebaikannya. Dia bilang demi Allah, saya tidak suka untuk kembali di tengah-tengah teman-teman saya juga. Laisa ma'i rodi, saya tidak punya anak susuan. Jadi intinya ini berarti dia terpaksa ini ambil. Karena semua perempuan yang datang sudah ada anak susuannya. Dia dapat. Selain Halimah. Dan dia tidak senang untuk kembali tanpa bawa sesuatu ke kampung. Suaminya bilang, la alaik antafali. Dia bilang, tidak ada masalah kamu lakukan itu. Kan dia minta izin ke suaminya. Maka suaminya bilang, tidak masalah, lakukan saja. Apa yang kamu inginkan. Dan suaminya memang orang yang bagus juga. Dia bilang, fa'asa ayyaja'alallahu lana fihi barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita pada anak itu berkah. Kan dia tidak tahu. Iya. Jadi dia tidak tahu itu kan nanti menjadi nabi. Tapi dia berharap begitu. Semoga ini anak, kalau kamu ambil, nanti ada berkahnya. Itu ucapan suaminya. Itu harapannya. Maka Halimah dibilang, fadhahabtu, saya pun pergi ke anak yatim tadi. Fa'akhadtuhu, maka saya pun mengambilnya. Menanggungnya sebagai anak susuan. Walaupun saya tahu ini tidak mungkin dikasih uang banyak. Anak sisa ibunya. Tapi dia bilang, fawallahi ini awal yang dia dapatkan berupa keberkahan. Dia bilang, fawallahi ma akhadtuhu illa anni lam ajid ghairah. Fama huwa illa an akhadtuhu faji'tu bihi rahli fa'aqbala alayya sadiya bima sya'a min laban. Demi Allah, saya tidak mengambilnya kecuali saya tidak dapat orang lain. Jadi ini saya ambil karena tidak ada yang lain mau diapa. Ini anak yatim. Tidak ada bapaknya yang bisa membiayai kita. Jadi saya ambil terpaksa. Tidak ada orang lain. Saya malu kalau kembali tanpa susuan. Malu kepada teman.
Malu kepada temannya. Ini memang malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Iya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu dia akan mendatangkan kebaikan. Inilah awal. Apa dia bilang? Fama huwa illa an akhadtuhu. Tidaklah tinggal lama setelah saya mengambilnya. Faji'tu bihi rohli. Saya akan ambil dan kembali ke kemahku. Kembali ke kemahku tadi. Kan mereka kemah sementara di Madinah. Di Makkah. Sampai dapat susuan. Tunggu untuk kembali. Saya ambil. Kembali ke kemah saya. Tapi fa'aqbala sadiyai bimasa'amin laban. Langsung dadaku. Kantong air susunya seorang perempuan. Itu datang air susunya. Kan tadi dia bilang, dia sudah cerita dari awal. Kan namanya orang kurang makanan, kan musim kering, musim susah. Anaknya saja tidak bisa dia kenyangkan. Anaknya saja tidak bisa dia kenyangkan. Saat diambil, datang air susunya. Kita bisa tanya kepada orang tua kita atau kita akhwat yang menyusui, kan kelihatan kalau ada air susunya itu akan terisi. Seorang ibu tahulah itu. Jadi datang air susuku, fasyaribah hatta rubiya. Maka itu anak, maksudnya anak yatim tadi, minum sampai dia kenyang. Terus wasyaribah akuhu hatta Rovia. Saudaranya juga minum. Saudara susuannya, anaknya itu ibu. Minum juga sampai dia kenyang. Bayangkan, tadinya tidak bisa dia kenyangkan anaknya sendiri. Sekarang Nabi minum dari air susunya sampai kenyang. Saudara susuannya minum sampai kenyang. Ini keanehan yang pertama. Wa qama sahibi ila syarifina. Ini keanehan kedua. Suamiku, ia berdiri ke syarifina. Onta yang sudah tua tadi itu, yang tidak ada lagi air susunya. Walaupun setetes. Tilka, kepada onta kami itu. Fa'idha innaha lahafilun. Maka tiba-tiba ternyata air susunya banyak di kantongnya. Tadinya kempes, tidak ada walaupun sedikit. Tiba-tiba hafil, bengkak, besar. Kantong air susunya, unta. Fahalabama syariba wa syaribtu. Maka ya namanya dia tiba-tiba lihat begitu, dia perah. Air susu untanya, dia minum. Dan saya juga minum. Hatta rawina, sampai kami juga kenyang. Jadi bukan hanya anaknya ini, kan anaknya minum air susunya. Anaknya sendiri, anak susuannya. Ontanya juga berkahnya Nabi SAW. Fabitna bi khairi laylah. Maka kami bermalam sebelum pulang kampung. Pada malam hal itu dengan malam yang terbaik. Tidak pernah dia lalui malam seperti itu. Anak tidak menangis. Mereka kenyang. Kan musim kering. Iya. Faqala sahibi hina asbahna. Maka berkata suamiku ketika kami masuk di waktu subuh. Maksudnya kami bangun di waktu subuh. Ya Halimah. Dia panggil istrinya. Wahai Halimah. Wallahi inilah aroki. Qad akhadti nasmatan mubarakatan. Demi Allah. Saya melihat
bahwa engkau telah mengambil anak susuan yang berkah. Karena air susumu tiba-tiba datang, air susu onta juga tiba-tiba datang. Ini kan keanehan dua. Nanti ada keanehan ketiga lagi saat mereka kembali. Itu dia bilang, alam taroi ma bitna bihil laylah minal khair wal barakah hina akotnahu. Tidakkah engkau melihat bagaimana kita bermalam pada malam hari ini? Berupa kebaikan dan berkah. Ketika kita mengambilnya menjadi anak susuan, ini suaminya sudah merasakan bahwa ini berkah ini. Maka falam yazil, ini singkat cerita. Dia langsung bilang, falam yazalillah yaziduna khaira. Maka terus menerus Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikannya kepada kami. Hatta kharajna roji'in ila biladina. Sekarang mereka kan maksudnya kan tidak langsung pergi. Mereka di situ dulu. Iya. Sampai kami keluar kembali ke negeri kami. Ke desa. Ini keanehan yang ketiga. Fawallahi laqata'at atani birraqbi hatta ma yata'allaqu bihimarun. Maka demi Allah, keledai betinaku tadi yang lamban, itu tidak ada satu keledai jantan pun yang bisa mengejarnya. Keanehan yang ketiga. Jadi kan itu keledai betina sudah adamat, lamban sekali. Iya, yang betina saja dia tidak bisa dapat, apalagi jantan. Tiba-tiba saat kami kembali, itu tidak bisa dilewati oleh himar, keledai jantan. Subhanallah. Ini kisah. Iya, mendengarkan kisah seperti ini melembutkan hati. Karena kita melihat bagaimana Nabi SAW berberkat dari lahir. Dan nanti di ujung kisah bagaimana kita akan tahu. Ternyata itu dari perut. Ini kan setelah lahir ini kalau Halimah tahu sekarang. Iya, nanti dia akan dikasih tahu oleh ibunya. Ibunya Rasulullah. Bagaimana saat hamil. Jadi dia bilang, dia melewati keledai jantan. Hatta inna sawahibi la yakulna. Sampai teman-temanku, kawan-kawanku dari kalangan perempuan. Mereka berkata kepadaku, Wailat. Ia binta Abi Du'aib. Iya, celaka kamu. Wahai putri Abi Du'aib. Hadihi atanu killati kharajti alaiha ma'ana. Inikah keledai betina yang kamu tadinya keluar bersama kami sama-sama rombongan? Maksudnya, jangan sampai dia sudah dapat keledai lain. Kan tadinya ditahu ini lamban. Sudah tidak mampu berjalan. Makanya dia tanya, inikah keledai yang tadinya kamu keluar bersama kami? Maksudnya kita datang ke Makkah ini sama dengan keledai itu. Fa'akul, maka saya bilang, na'am wallah. Innaha lahi. Iya demi Allah. Itu dia. Fa'akulna wallahi innalaha la sya'anan. Demi Allah. Sungguh keledaimu itu ada sesuatu. Ada perkaranya.
Ini di jalan. Singkat cerita dia bilang hatta qadimna arda Bani Sa'ad. Singkat cerita sampai kami datang tentunya ke desa Bani Sa'ad, suku Bani Sa'ad, suku Sa'diyah. Wa ma a'lamu ardon min ardillahi ajdaba minha. Sekarang dia bercerita tentang daerahnya. Saya tidak mengetahui dari bumi Allah yang lebih tandus daripada tanah yang kami tempati. Daerah yang kami tempati. Kan mereka dulu tinggal suku berpindah-pindah. Tapi itu adalah daerah yang paling tandus. Fa in kanat gonami latasroh. Kan dia paling tandus. Dan sungguh kambing-kambingku, karena kan kebanyakan mereka mengembala kambing. Sungguh kambing-kambingku, itulah tasroh. Dia digembalakan keluar waktu pagi. Tumataruhu shiba'an labanan. Ini keanehan keempat. Ini kan tanah tandus, tidak berumput. Iya. Tapi kambing-kambingku keluar waktu pagi digembalakan. Pulang waktu sore. Shiba'an labanan. Kenyang dan penuh dengan air susu. Kan dulu mereka juga memerah air susu kambing. Untuk dijual juga, untuk diminum. Jadikan makan. Fanahalibu masyi'na. Maka kami pun memerah juga dari air susu kambing kami itu yang kami inginkan. Yang kami butuhkan. Wa ma hawalaina au haulana ahadun tabiddu lahu syatun biqatrul laban. Dan tidak ada orang di sekitar kami yang memiliki air susu kambing, yang kambingnya memiliki air susu walaupun setetes. Tidak ada, tapi kambing kami pergi kenyang, pulang banyak air susunya. Tapi di sekitar kami orang-orang selain kami tidak ada yang punya kambing yang kenyang kalau pergi digembalakan, pulang banyak air susunya. Wa inna agnamahum lataruhu jiya'an. Sesungguhnya kambing-kambing mereka itu kembali di waktu sore dalam keadaan lapar, masih haus. Hatta innahum la yakuluna liru'atihim. Sampai mereka berkata kepada para pengembala mereka. Kan ada yang punya kambing, terus ada orang yang bekerja sebagai pengembalanya. Mereka berkata kepada para pengembalanya, auliru ayanihim, atau kepada pengembala laki-lakinya. Kan yang mengembala dulu ada perempuan, ada juga laki-laki yang bekerja. Wayakum, celaka kalian, kenapa kalian? Unduru haitu tasrahu gonamu binti Abi Du'aib. Perhatikan di mana itu kambingnya putri Abi Du'aib digembalakan. Kenapa kambing kita pulang lapar, tidak ada air susu, sementara kambingnya dia. Lihat dia digembalakan di mana? Supaya kalian juga gembalakan di sana. Fasrahu ma'ahum. Ikut. Gembala dengan tempat mereka. Fayasrahu nama agonami. Maka sama. Mereka pun ikut juga mengembalakan kambingnya bersama kambingnya Halimah. Haitu tasrah fataruhu agnamahum jia'an ma fiha qatrul laban wa taruhu agnami shiba'an labanan nahlibu ma syi'na. Tapi tetap kejadiannya sama. Kambing mereka pulang masih lapar, tidak ada air susunya. Kambing kami tetap pulang sudah kenyang, banyak air susunya. Yang kami bisa juga ambil air susunya yang kami inginkan. Maka dia bilang cerita falam yazillahu yurinal barakah nata'arrafu hatta balagha sanatai. Ini langsung singkat cerita. Maka terus menerus Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kami berkah yang kami kenal dengan pandangan mata kami. Maksudnya ini berkah yang
Di tempat ini orang lain tidak dapat, kami dapat. Iya. Sampai kapan? Hatta balagha sanatai. Sampai belum mencapai usia 2 tahun. Inilah tadi wa ba'da amaini goda Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Kan sudah ada kesepakatan. Nanti kembalikan kalau sudah 2 tahun. Ini kita bisa langsung pahami ucapan penulis ini. Jadi sampai usianya 2 tahun, fakana yashibbu syababan la tusibbuhul gilmanu. Adalah Nabi SAW tumbuh ini di 2 tahun ini. Belum tumbuh menjadi anak besar. Tidak ada anak yang tumbuh seperti itu. Ini keanehan keberapa ini? Kelima. Iya. Karena keanehan pertama air susu tadi datang. Kemudian ontanya. Juga datang air susunya. Kemudian keledainya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Kambing-kambingnya yang digembala. Ini keanehan yang dilihat lagi. Dia tidak tumbuh seperti anak-anak yang lain. Fawallahi ma balagha sanatain. Maka demi Allah tidaklah belum mencapai usia 2 tahun. Hatta kana gulaman jafron. Sampai dia menjadi seorang anak yang jafron. Jafron itu kuat. Jadi 2 tahun, anak 2 tahun. Tapi dia tumbuh tidak sama dengan anak-anak yang lain. Menjadi anak yang kuat. Padahal 2 tahun usianya. Faqadimna bihi ala ummi. Seperti perjanjian. Maka kami pun datang mengantarnya kembali ke ibunya. Wa nahanu adonnu syai'in bihi mimma ra'ainahu fihi minal barokah. Dan kami adalah orang yang paling tidak ingin untuk mengembalikannya kepada orang tuanya karena kami melihat berkah ini orang tinggal bersama kita. Ini anak. Datang falamma ra'athu ummu. Tatkala dilihat oleh ibunya, kan baru dilihat. Tidak kembali-kembali tadi di susuan 2 tahun. Tatkala ibunya melihatnya, qulna laha. Ini ketemu sama ibunya sekarang. Kami berkata kepada ibunya, ya di'ru. Wahai di'ru. Itu ini panggilan untuk seorang yang punya anak tadi itu. Iya. Wahai ibu. Iya. Da'ina narji'u bibnina hadhihi sanah. Dia meminta kembali. Tolong biarkan kami kembali membawanya ke kampung. Tahun ini. Fa inna naksha alaihi waba' Makkah. Ini tentunya dia melakukan tipu daya. Supaya dikasih. Kami khawatir terhadapnya ya virus penyakit yang ada di Makkah. Maksudnya dia pertakuti Aminah ibunya. Rasulullah supaya diizinkan lagi untuk bawa. Karena memang kan perjanjiannya berapa? 2 tahun. Tapi dia ingin sekali bahwa ini anak susuannya kembali bersama mereka. Kembali bersama mereka. Kami adalah orang yang paling ini. Tidak mau sekali Nabi ini anak untuk kembali ke ibunya dulu. Kami khawatir akan ada wabah Makkah. Kan menimpanya. Dia berlanjut bercerita. Fawallahi mazilna biha hatta qalat na'am. Demi Allah kami tidak kembali. Sampai kami terus merayu ibunya. Kan sudah tidak ada ayahnya. Merayu ibunya. Berikan pengertian. Sampai dia bilang. Ya baiklah. Ibunya Aminah. Ibu beliau Nabi SAW. Aminah bilang. Iya. Bah kembali. Nah disinilah di bait berikutnya. Sebentar. Di bait berikutnya ini.
Iya. Jadi dia bilang, fasarrohathu ma'ana. Maka dia pun, yaitu Aminah, ibunya Nabi, sarrohathu, melepaskannya. Melepaskan Nabi, melepaskan ini anaknya, ma'ana bersama kami. Fa'akom nabihi syahroin au thalatha. Maka beliau pun kami tinggal bersamanya 2 bulan atau 3 bulan. Itu ini. Faba'da syahroini insyiqaqu batni. Kenapa dia bilang 2 bulan? Ini. Ini berikutnya. Ini adalah berikutnya. Ini kita lanjut lagi nanti. InsyaAllah. Karena kita kalau lanjutkan ini tidak cukup waktunya. Iya. InsyaAllah kita sambung lagi di Jumat yang akan datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Jadi kita dengar kisah Nabi dari lahir, alhamdulillah. Lebih bagus, lebih utama daripada kita tidur-tidur atau main HP di santri. Ya, mereka yang tidur-tidur atau main HP itu belum tentu tahu bagaimana Nabi dari kecil. Siapa ibu susuannya. Tapi alhamdulillah, mereka lebih utamakan bersantai-santai daripada mendengarkan kisah manusia terbaik. Nonton sinetron itu sangat suka. Nonton YouTube, Facebook. Yang tidak ada faedahnya. Ada kalau ada faedahnya sedikit. Kalau kisahnya Nabi, ini kisah nyata. Sejarahnya manusia terbaik. Banyak faedahnya. Tapi hidayah ada di tangan Allah. Kita tidak bisa paksa orang. Untuk mendengarkan. Alhamdulillah. Seandainya mereka tahu keutamaannya. Apa yang kita bisa dapat. Dengan mendengarkan kisah Nabi SAW. Berupa kelembutan hati, tambahnya keimanan, kepercayaan terhadap Nabi SAW. Ketika ada hadits kita akan tahu bahwa ini orang dari kecil sudah dijaga. Dari kecil sudah berkah. Itu menambah kepercayaan kepada Nabi sehingga nanti apapun yang Nabi katakan kita pasti terima. Kita pasti terima. Jadi buahnya itu besar. Hasilnya itu besar. Tapi hidayah itu ada di tangan Allah. Semoga alhamdulillah apa yang kita telah ambil tadi ada manfaatnya. Insya Allah kita akan sambung nanti kisahnya Nabi kita Muhammad SAW setelah 2 tahun itu. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.